Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan tetap bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini, terutama pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan berdoa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan foto siapakah yang ada pada layar kalian. Tentu kalian tidak akan asing lagi dengan tokoh kita kali ini. Siapakah dia? Yap, benar sekali, ini adalah foto B.J. Habibie. Beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai tokoh yang berjasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam pembuatan pesawat terbang. Nah, materi kita kali ini ada kaitannya dengan tokoh-tokoh sukses yang ada di lingkungan kita. Salah satunya adalah tokoh B.J. Habibie. Mungkin kalian memiliki tokoh-tokoh yang kalian idolakan selain B.J. Habibie. Misalkan dalam dunia pendidikan, ada yang namanya tokoh Ki Hajar Dewantara. Nah, pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain atau kisah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi, tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang dinamakan teks biografi. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang-orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang lain. Apakah ciri-ciri teks biografi itu? Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ciri teks biografi yang pertama adalah isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh. Seperti pengalaman tokoh B.J. Habibie tadi. Kisahnya dimuat dalam bentuk buku. Di sana dituliskan sejarah riwayat hidupnya dari dia lahir bahkan sampai dia meninggal, dan ada karya-karya yang dihasilkan. Cerita tersebut dinamakan biografi. Nah, selain itu, ciri yang kedua, teks biografi memiliki unsur kebahasaan yang di dalamnya memuat ada kata hubung, kata rujukan, kata kerja, keterangan waktu, dan tempat. Ciri yang ketiga, teks biografi ini disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Ciri yang keempat adalah dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Secara deskriptif di sini maksudnya adalah misalkan perjalanan tokoh seseorang itu menceritakan kapan dia lahir, kapan dia sekolah, dan kapan dia meraih kesuksesannya. Itu karangannya berupa deskriptif. Sedangkan yang berupa naratif ini adalah pengalaman-pengalaman dia menggapai kesuksesannya, misalkan hambatan-hambatan dia dalam menjalani kehidupan dia. Maka ditulis dalam bentuk cerita, namanya naratif. Ciri yang kelima adalah karakter sang tokoh digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah cirinya, pola pengembangan teks biografi ini bersifat kronologis. Kronologis di sini maksudnya adalah dia berdasarkan urutan waktu kejadiannya diurutkan. Itulah ciri-ciri dari teks biografi. Selanjutnya,
Selanjutnya kita akan melihat struktur dari teks biografi. Struktur teks biografi ini secara umum terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Yang ketiga, reorientasi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Apa itu orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Struktur teks biografi orientasi. Kejadian atau peristiwa penting. Reorientasi. Orientasi, apa itu orientasi? Nah, orientasi di sini dia memuat tentang isinya itu berisi tentang gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. Misalkan, bagian orientasi ini dia menceritakan kapan dia lahir. Nah, siapa tokoh itu? Misalkan tadi yang dibahas tentang B.J. Habibie, maka kata-kata awalnya bisa berupa B.J. Habibie adalah seorang tokoh. Misalkan seperti itu ya. Kejadian atau peristiwa penting. Apa isinya? Nah, dalam kejadian atau peristiwa penting ini biasanya berisi tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis tadi berdasarkan urutan waktu ya, meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami sang tokoh. Misalkan tadi diceritakan dari dia lahir, terus kemudian usia sekian, dia mendapat gelar apa, dan kesuksesan apa yang dia raih. Nah, bagian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah reorientasi tadi. Di sini apa isinya tentang apa yang terdapat dalam reorientasi di sini. Nah, pada bagian reorientasi di sini, dia berisi tentang pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Di sini reorientasi di sini dia bisa mengulang sedikit atau menegaskan tentang tokoh yang diceritakan. Inilah struktur dari teks biografi. Sekarang kita masuk pada jenis biografi. Jenis biografi itu umumnya ada berbagai macam ya. Yang pertama kita bisa bedakan atau klasifikasikan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, jenis biografi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, biografi perjalanan hidup seseorang tokoh. Yang kedua, biografi tentang perjalanan karir seseorang dari zaman berjuang hingga dia sukses. Berdasarkan sisi penulis, jenis biografi berdasarkan sisi penulis terbagi menjadi 2. Yang pertama, autobiografi, dan yang kedua adalah biografi. Apa itu autobiografi? Autobiografi adalah teks yang ditulis oleh tokohnya sendiri atau menceritakan kisah hidupnya sendiri. Nah, ini kebalikan dari biografi. Sedangkan biografi adalah riwayat tokoh hidup seseorang, tetapi yang menulis adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Nah, sekarang jenis biografi berdasarkan pembahasannya. Berdasarkan pembahasannya, jenis biografi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, biografi politik. Biografi politik ini isinya adalah riwayat tentang tokoh politik ya, biasanya membahas tentang politik. Yang kedua, intelektual biografi. Intelektual biografi di sini adalah riwayat tokoh seseorang yang juga membahas tentang politik tetapi isinya lebih baku, kata-katanya lebih baku. Yang ketiga, biografi jurnalistik. Biografi jurnalistik di sini adalah biografi yang membahas tentang riwayat seorang jurnalistik, kehidupan tentang jurnalistik ya. Berikutnya, apa itu unsur kebahasaan teks biografi? Nah, di dalam teks biografi juga memiliki berbagai unsur kebahasaan. Di antaranya adalah kata kerja. Kebahasaan yang pertama, kata kerja.
Kata kerja di sini bisa berupa kata kerja tunggal dan kata kerja majemuk. Oh maaf ya, mohon maaf. Kata ganti tunggal dan kata ganti majemuk. Kata ganti tunggal di sini bisa berupa aku, saya. Sedangkan kata ganti majemuk bisa berupa kami, kita. Yang kedua, kebahasaan teks biografi yang kedua yaitu kata kerja. Kata kerja di sini contohnya misalkan memotong, memukul, mencuci, dan lain-lain. Kata sambung, memuat kata sambung ya. Kata sambung misalkan daripada, oleh karena misalkan. Kata depan itu bisa berupa di, ke, dari. Ada konjungsi ini juga menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, bisa berupa dan juga ya, dan lain-lain. Daripada misalkan nomina waktu. Nah, yang terakhir nomina waktu. Nomina waktu di sini dia menerangkan tentang keterangan waktu. Misalkan pada pagi hari, pada siang hari, pada pukul 9 misalkan, dan lain-lain. Nah, itulah ciri-ciri kebahasaan dari teks biografi. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Demikian materi kita kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap selalu menjaga kebersihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.